Jadi semua ibu kota ada jejak historisnya, ada argumen yang utuh tuh. Nah kalau ibu kota ini nggak ada argumennya tuh. Jadi ibu kota yang ya asal-asalan aja sebetulnya, yang nggak tahu kenapa mesti dipindahin gitu. Mungkin juga ada pikiran bahwa oke diputuskan sekarang, tapi nanti karena Pak Jokowi ngotot, itu berarti Pak Jokowi mesti tunggu penyelesaian ini. Jadi mungkin bangunan pertama di situ adalah Istana Presiden. Jadi kan Pak Jokowi mesti nikmati juga kan. Nah karena itu ide 3 periode belum tentu hapus itu. Masih ada ide 3 periode karena Jokowi juga sebagai orang yang menggagas, masa dia menggagas terus dia nggak nikmati kan? Mungkin aja perang Laut Cina Selatan udah berlangsung 2 semester ke depan, itu nggak ada gunanya di situ. Apalagi kalau dibilang ibu kota Indonesia, loh itu sasaran supersonik, bukan supersonik, hipersonik. Hari ini kita akan bicara pertama, saya kira yang lagi rame sekali Bung Rocky, bicara ibu kota negara, IKN, yang pada waktu dulu kita sempat juga bincang-bincang. Itu bukan IKN, IKO. IKO. Ibu kota oligarki. Ibu kota oligarki. Dulu lebih mementingkan ada kota panjang-panjang apa beton, bukan? Iya. Ya itu yang kritik saya pertama dari awal itu, bahwa kota itu isinya adalah culture, bukan semen. Nah, Kalimantan itu culture-nya adalah hijau. Itu Kalimantan dikenal sebagai paru-paru dunia, tempat satwa menghasilkan ulang, mereproduksi spesiesnya tuh. Jadi kalau ada satu beton di situ, itu artinya kira-kira 20 spesies itu punah itu, atau berkurang lokasinya. Jadi tukar tambah politik harus kita hitung juga dengan tukar tambah habitat. Itu jadi pindahan ibu kota itu bukan numpuk semen di situ tuh. Nah, Pak Jokowi selalu menganggap kalau di situ ada istana, maka burung-burung akan balik di situ. Nggak ada, yang ada di situ adalah burung besi, yaitu pesawat-pesawat private jet dari oligarki yang akan tiba di Banjarmasin, mungkin satu hari 100 pesawat. Buat apa? Ya seperti biasa, buat KKN kan itu kan. Jadi IKN itu akan jadi kota KKN. IKN akan menjadi kota KN, ya. Menjadi IKO. IKO, Ikatan Ibu Kota Oligarki. Ya, jadi kita sama-sama sudah mengetahui ya, begitu banyak masukan kawan-kawan dari Walhi, lembaga swadaya, dan terakhir adalah bagaimana Jua ya, mewawancara penduduk setempat, bahwa terus juga dari segi berbagai macam persoalan memang kelihatannya, tapi DPR dan Presiden nggak peduli, tetap aja go ahead seperti itu. Kalau kita lihat dari hasil polling itu 80% lebih rakyat menolak perpindahan. Itu apa artinya itu, angka-angka itu? Kan itu, ini kan ibu kota seluruh Indonesia tuh. Jadi kalau 80% itu menolak, itu artinya nggak ada yang ingin ada ibu kota baru kan. Orang ingin ada presiden baru sebetulnya kan. Jadi sebetulnya begitu logikanya tuh. Nah sekarang seolah-olah pemerintah masih percaya diri, tapi kalau saya baca sinyal internasional, itu nggak ada pun satu negara di dunia ini yang pro pemindahan itu. Bukan karena mereka sinis pada Pak Jokowi, tapi mereka sinis bahwa di era environmental politics, orang bicara, do you speak environmental ethics? Seluruh dunia lagi berupaya untuk merawat lingkungan. Tiba-tiba Indonesia merusak lingkungan. Nah karena itu diam-diam saya kira dunia mensponsori mereka yang anti IKN. Nanti dianggap lagi, ini kalangan radikal, ini isu global. Karena lingkungan itu udah jadi grammar politik global. Kebutuhan global ya. Kebutuhan global untuk next humanity itu kan. Jadi Indonesia itu buta huruf dalam soal lingkungan tuh. Itu yang bikin dunia internasional diam-diam banyak mensponsori LSM anti IKN. Saya kira begitu kesimpulan saya tuh. Nah, tapi kan ini sudah diketok palu ya. Ya. Diketok palu, sudah jalan ya seperti itu. Menurut perkiraan kita, begitu banyak orang pesimis sesungguhnya bahwa ini tidak jalan. Ini hanya sekedar untuk menyenangkan saja. Ya, seperti itu. Bagaimana pandangannya seperti itu? Saya baca beberapa komentar dari penduduk asli itu, penduduk daerah. Mereka punya semacam kalkulasi yang sebetulnya kuantitatif. Bahwa mereka bayangkan, mereka dengar di koran akan ada 5 juta orang mau dipindahin ke situ. Lalu mereka bikin perbandingan. Berarti kita akan hilang status kita karena kita kurang dari 5 juta penduduk lokal kan. Jadi dari segi itu jadi minoritas dia. Padahal itu adalah kepunyaan mereka. Jadi kalau saya bayangkan ini Pak Jokowi, dia tidak menghormati hak garap orang Banjarmasin, dia pakai hak guna usaha negara tuh.
Jadi sama seperti tanah saya tuh, mau dirampok orang pakai hak guna usaha tuh. Tapi gagal. Gagal gitu, dia juga pasti gagal. Jadi jangan negara merampas hak yang secara turun-temurun ada di situ tuh. Nah, perlindungan mesti diberikan, bukan diusir. Itu pasti akan seperti pemerintah Australia itu masuk ke wilayah-wilayah aborigin, tergusur. Padahal awalnya nanti kita peradapkan segala macam, atau Amerika dengan India. Ini akan jadi problem juga di bahwa Indonesia atau negara itu menghalau penduduk asli itu. Tapi ada iming-iming nanti ekonomi naik, itu nggak ada kalkulasi di mana ekonomi naik kalau dia jadi minoritas, kan nggak bisa kan. Pendidikan akan bagus gitu. Iya, itu nggak mungkin, itu pasti jadi pekerja rendahan tuh. Dan harga diri orang Kalimantan yang diasuh oleh yang disebut local wisdom itu, kearifan lokal, kemampuan untuk membaca tanda-tanda alam, cara nelayan ya Kalimantan Timur, mengetahui di mana posisi ikan itu hilang. Padahal itu sebetulnya World Heritage, warisan dunia tentang keahlian memancing. Nanti mereka diganti pakai ikan aja, nggak usah mancing, ini kita beliin ikan aja. Lo memancing itu adalah bagian dari pendidikan moral tuh, yaitu kejujuran tuh, dan kesabaran kan itu kan. Nah, ini Pak Jokowi nggak ngerti bahwa environment itu satu paket dengan perkembangan etika manusia tuh. Tapi kalau kita ngomong begitu di sini ya pasti dianggap ya nyinyir doang. Tapi sebetulnya kita mesti kasih tahu bahwa negeri ini di masa pemerintahan Jokowi, grammar environment itu betul-betul nol. Jadi buta huruf terhadap lingkungan. Padahal lingkungan itu adalah tata cara berbahasa modern sekarang. Di seluruh dunia kalau orang nggak ngerti lingkungan dianggap sebagai Anda artinya orang dungu ya kalau nggak ngerti etika lingkungan. Itu intinya. Ya, kalau kita lihat ya Bung Rocky ya, dari segi juga berkali-kali Pak Jokowi menyatakan pembangunan ibu kota baru ini tidak menggunakan budget APBN ya, seperti itu. Tapi faktanya akhirnya juga menggunakan budget APBN. Saya tidak tahu budget APBN ini ada atau tidak ada, kan kita nggak ngerti. Karena posisi uang kita juga, utang kita sudah menumpuk. Bahkan Menteri Keuangan berkali-kali mengatakan bahwa ini menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional dan berbagai macam. Kelihatannya juga agak gamang ini Ibu Sri Mulyani ya. Sebagai ini kan sebagai sahabatnya Ibu Sri Mulyani, mungkin ada kayak apa? Saya ngerti itu jalan pikiran. Sri Mulyani itu orang yang di-train di dalam macroeconomics dan public policies dengan basis austerity itu, penghematan. Jadi dia sebetulnya dijepit oleh keadaan. Sebagai orang yang pernah ada di World Bank, tentu World Bank kasih catatan negatif pada ibu kota. Nggak mungkin World Bank pro ibu kota itu. Apalagi di World Bank itu ada section tentang lingkungan. Nah, Sri Mulyani dulu pernah menduduki section itu tuh, Menteri Keuangan yang disebut Menteri Keuangan hijau, yang memobilisasi pikiran agar supaya hijau itu jadi komponen di dalam pembiayaan melalui World Bank. Jadi dia tahu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Sri Mulyani harus siksak antara nuraninya yang sebetulnya dididik untuk pro pada lingkungan, dan dia sebagai kasir yang disuruh untuk cari uang kan oleh Pak Jokowi. Nah, di situ kita tahu bagaimana dia akhirnya ya pusing aja kan. Nah, saya kira juga Ibu Sri Mulyani sekarang ya galau, dia mesti ada pendamping psikologi karena bagaimanapun moralnya terganggu tuh. Itu pengetahuan saya pribadi pada Ibu Sri Mulyani. Body language-nya pada waktu menyampaikan kayaknya ya asal ya yang penting dia sampaikan agak bertolak belakang dengan nalar dan seperti tadi. Betul, dan kan betul itu. Kalau kita lihat body language Menteri Keuangan, dia sebetulnya indifferent saja tuh. Ya suka-suka dah. Pokoknya gue udah kasih tahu nih nggak mampu. Dan kalau kita lihat keterangan Sri Mulyani di awal IKN, kan Sri Mulyani sendiri bilang ini besar banget, nggak mungkin biayanya tuh. Jadi dia yang tahu, sebagai kasir dia yang tahu. Tapi ya kita tahu Sri Mulyani nggak punya partai politik, karena itu ya dia jadi teknokrat yang disuruh-suruh aja kan. Lain kalau dia punya partai politik atau bergabung dengan Mas Yumi, dia akan di-brief dengan kekuatan moral bahwa lawan dong hal yang buruk itu, gitu kira-kira. Ya kalau kita lihat memang saya yakin juga beberapa termasuk mungkin si penggagas ibu kotanya ini kan udah berubah-ubah kan, mulai dari penggagas awal sampai sekarang ini Suharto Monoarfa kan seperti itu. Iya. Mungkin Bung Rocky punya bocoran-bocoran ini gimana? Iya, saya punya banyak bocoran, tapi saya mesti filter karena ada undang-undang ITE. Jangan sampai menyusul kawan-kawan kita yang lain. Iya, tapi
tanpa bocoran pun kita bisa analisis bahwa Pak Suharto Monoarfa tentu datang dengan kalkulasi baru kan. Ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Pasti Pak Bambang Brojo mungkin kalkulasinya 450 triliun, tapi waktu dilihat ulang, itu mah lompatannya lebih tinggi 3 kali lipat. Iya, mungkin 3 kali lipat, mungkin sekarang udah 1.500 triliun tuh. Ya. Karena memang markupnya kan belum ditaruh kan di situ kan. Ya. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya itu ya tukar tambah kepentingan pemilik tanah aja di situ kan. Yang lebih berbahaya kalau Bappenas ini tidak mau buka apa sebetulnya hasil-hasil rapat di Bappenas waktu merencanakan. Kan kita mau tahu kan apa sih sebetulnya minute notulasinya tuh kan. Risalah rapat. Nah, risalah rapat itu tuh. Ya, kalau kita satu waktu misalnya buka baru kita tahu bahwa oh ternyata juga nggak utuh di kalangan pemerintah. Yang terlihat di luar sih karena Pak Jokowi bilang kita akan bangun ibu kota karena dia nggak bisa terangkan, lihat market ini. Yo, memang kalau digambar sih bagus banget. Jadi kalau kita lihat nggak ada satupun argumen yang utuh. Kenapa kita mesti pindah? Dulu dianggap karena Jakarta itu tidak di tengah Indonesia, mesti cari yang di tengah. Sekarang ya, ada alasan lagi macet. Ada alasan macet, macam-macam, segala macam, tidak aman karena gempa segala macam. Jadi sebetulnya intinya apa itu? Lain dengan ibu kota dunia itu, Canberra dipindahkan karena ada satu alasan yang masuk akal. Washington dibikin karena upaya untuk menyatukan bagian barat dan bagian selatan dan utara gitu. Jadi semua ibu kota ada jejak historisnya, ada argumen yang utuh tuh. Nah kalau ibu kota ini gitu nggak ada argumennya tuh. Jadi ibu kota yang ya asal-asalan aja sebetulnya, yang nggak tahu kenapa mesti dipindahin gitu. Kan kalau gini, Bung Rocky, kita kan saya nonton di televisi ya, selain televisi argumentasi saya kira kawan-kawan di DPR, saya agak miris juga bahwa ada ide tentang masalah pola pembiayaan. Iya. Mereka bahwa ini ada proyek jangka panjang 45 tahun sampai 2045 seperti itu. Nah, sedangkan kan masa kepemimpinannya Pak Jokowi ini kan akan berakhir beberapa tahun lagi. Bagaimana dia bisa mengasumsikan bahwa presiden yang akan datang deal dengan proyek yang sekarang ini? Itu gimana itu mereka membaca itu? Jadi mungkin juga ada pikiran oke diputuskan sekarang, tapi nanti karena Pak Jokowi ngotot, itu berarti Pak Jokowi mesti tunggu penyelesaian ini. Jadi mungkin bangunan pertama di situ adalah Istana Presiden. Jadi kan Pak Jokowi mesti nikmati juga kan. Nah karena itu ide 3 periode belum tentu hapus itu. Masih ada ide 3 periode karena Jokowi juga sebagai orang yang menggagas, masa dia menggagas terus dia nggak nikmati kan? Mungkin aja perang Laut Cina Selatan udah berlangsung 2 semester ke depan, itu nggak ada gunanya di situ. Apalagi kalau dibilang ibu kota Indonesia, lo itu sasaran supersonik, bukan supersonik, hipersonik. Peluru kendali hipersonik Beijing itu dia bisa muter 2 kali lipat bumi dalam 1 jam. Jadi itu sasaran empuk. Jadi itu yang nggak dihitung kan aspek pertahanan. Kalau Jakarta yang masih bisa ditangkal oleh beberapa rudal di sekitar Sumatera atau dari Jawa sendiri, itu dekat betul kan? Sudut elevasinya mungkin cuma 30 derajat nyampe dia. Misil dari kalau terjadi perang di Cina Selatan. Jadi bagian-bagian itu nggak dihitung. Nah, apalagi kalau ada presiden baru yang betul-betul berseberangan dengan kebijakan Jokowi, pasti dibatalin tuh. Karena presiden baru juga akan mengolok-olok presiden lama kan. Sama seperti presiden Jokowi sering mengolok-olok presiden SBY kan. Itu buruknya tuh. Jadi kalau kita lihat kan berbagai macam kalangan ini ada menambah daftar proyek mangkrak. Kita sama-sama mengetahui kan berbagai ambisi ya. Iya. Mulai bangun kereta cepat dan lain sebagainya, ternyata kan mengalami proses sekarang keterlambatan tidak mangkrak. Nah, bagian juga mengatakan bahwa ibu kota negara ini sama juga akan mengalami proses mangkrak juga seperti itu. Memang kan dari segi teknis maupun dari segi yang lain. Ya, dari segi teknis dan dari segi ide itu, karena idenya itu nggak nyambung sebetulnya tuh. Dan kalau DPR-nya punya otak gitu, sama seperti Mas Syumi punya otak itu, DPR bisa sensor lah. DPR akan bilang begini, algoritma kebijakan Jokowi itu nggak pernah ada yang lengkap itu. Ini bukti macetnya tuh, mangkraknya. Karena ini potensi mangkrak. Tapi DPR nggak mau bilang itu kan. Karena DPR ingin ada tukar tambah, karena masih ada sisa APBN kali yang bisa dimarkup kan. Jadi sebetulnya ini korupsi pertama adalah DPR yang ditugaskan untuk mengawasi anggaran, tapi dia loloskan karena tukar tambah politik. Itu yang akan dicatat oleh generasi berikut tuh. Dan DPR ini akan dihukum juga akhirnya karena meloloskan sesuatu yang dari awal nggak ada AMDAL.
Iya. Secara ekonomi itu tidak rasional. Dari segi lingkungan itu adalah fatalistik. Dari segi politik global itu berbahaya karena ada ketegangan proksi antara Amerika dan Cina yang pasti akan melibatkan pulau yang paling dekat itu Kalimantan. Jadi seluruh rasionale untuk menghasilkan ibu kota itu batal karena kalkulasi nggak ada. Jadi satu-satunya kalau kita bilang kenapa DPR iyain, itu artinya ada duit apa namanya cashback apa isinya sekarang, political cashback gitu kira-kira gitu. Isunya begitu. Ya kalau gitu kan memang ada di tengah-tengah ya isu ya environmental yang sekarang ini betul-betul dunia yang ya itu. Ini kan persoalan dunia paru-paru ini kan tidak hanya kepentingan kita di sini, seluruh dunia juga merasa kepentingan. Nah, pada satu sisi isu yang sedang secara mendunia ini kita melawan sesungguhnya isu dunia itu. Nah, sekarang saya bergaul dengan milenial dunia tuh yang setiap kali diskusi dengan saya. Ini bukan milenial orang asing, ini anak-anak milenial Indonesia yang studi di luar negeri, yang mau tahu apa yang terjadi di negeri kita dan punya concern. Mereka ini diikat oleh satu grammar, yaitu environment. Jadi mereka tahu bahwa di New York misalnya tuh, di London beberapa anak milenial itu telepon saya. Bagaimana kita menjelaskan ya pada anak muda Eropa tuh bahwa Indonesia ini kok bodoh banget ya. Orang sekarang bicara tentang penyelamatan bumi, bahkan Elon Musk udah berpikir untuk ada satu planet tempat kita mengevakuasi diri nanti. Ini kok tempat yang seharusnya jadi cerita sejarah penyelamatan bumi oleh Indonesia, itu Pulau Kalimantan, justru dirusak oleh presiden. Ini pertanyaan milenial Eropa dan Amerika pada milenial Indonesia yang sedang studi di Eropa dan Amerika. Kan bayangkan bagaimana mereka, kalau DPR sih gampang, cuman ketemu di ILC ngecap-ngecap selesai. Sama mata jawab. Ini anak-anak milenial dunia yang bertanya, bagaimana kita bertanggung jawab? Bagaimana membuat sistem penjelasannya? Iya, itu mengalami kesulitan seperti itu. Yes, jadi itu intinya kan. Yeah. Jadi betul-betul isu dunia tuh, dan kita tahu bahwa kalau dia jadi isu dunia, ya udah kita akan diolok-olok sebagai orang yang, bahkan ada yang bilang kok nggak uncivilized itu. Presiden Anda tuh uncivilized, dianggap nggak beradab karena merusak yang sering kita katakan tuh hutan itu, di dalam hutan itu ada hak burung untuk bersarang pada pohon, ada hak cacing untuk ngumpet di akar-akar, ada hak sebut aja binatang malam untuk mempersiapkan kicau. Ya. Iya, jadi kelengkapan itu diabaikan kan. Nah, bagi milenial dunia sebuah persoalan penting, penting banget karena bagi mereka itu masa depan mereka. Iya. Jadi mereka kan membayangkan juga, mereka ingin melihat kupu-kupu di sana, mereka melihat bagaimana cacing di sana, kan keinginan mereka. Dia tidak ingin melihat itu dalam bentuk lukisan ke depan itu kan. Iya, jadi itu satu-satunya yang mereka pikirkan. Ya. Dan ya ajaib aja Indonesia itu nanam beton di situ, bukan nanam pohon, nanam beton kan. Mungkin ya apa istilahnya, ya dungu. Jadi katanya hanya dungu ya. Ya emang. Tapi sebenarnya kalau kita seperti itu sebenarnya bisa menjadi sumber pendapatan negara kan sesungguhnya, dengan sekarang kan ada pajak karbon kan yang harusnya bisa digunakan. Ya memang mestinya. Tapi kan Indonesia tidak pernah menggunakan hak itu, kesempatan itu. Bagaimana itu? Ini saya kasih kritik pada Sri Mulyani. Sri Mulyani bilang begini nih. Kalian negara barat jangan ajari kami soal perusakan lingkungan. Kalau kalian masih merusak lingkungan, maka kami berhak juga untuk ikuti cara kalian. Jadi sebetulnya setelah sidang di Glasgow kan ada ribut-ribut siapa Menteri Kehutanan siapa namanya itu Siti Nurbaya bilang bahwa jangan halangi pembangunan kita dengan isu lingkungan. Ya. Itu jadi heboh di internasional kan. Loh, justru kita lagi berupaya bicara tentang agreement hijau itu di Glasgow supaya comply. Memang pada waktu itu ada debat, kenapa negara-negara barat nggak nyumbang ke kita dong uang, jangan membebani APBN kita untuk menghasilkan lingkungan. Tetapi Sri Mulyani lebih jauh lagi jalan pikiran itu. Kalau kalian nggak nyumbang, berarti jangan halangi kami membabat hutan. Loh, itu sama dengan kalau saya lihat tetangga saya buang sampah, jangan halangi saya buang sampah juga kan. Akhirnya semua orang buang sampah tuh. Jadi otak Sri Mulyani ini terbalik dalam soal itu tuh. Kan mestinya dia bilang, kalian kasih uang atau tidak untuk mencegah deforestasi, kami tetap pro lingkungan. Itu yang justru bikin orang luar negeri kagum, sehingga mereka kasih uang kan. Kalau sekarang dibilang, kita kasih uang juga, Anda korupsi kok, kita kasih uang, Anda tetap babat kok, IKN tetap jalan kan. Jadi
begitulah konflik di tingkat paradigm itu tidak solve itu. Jadi ya udah kita lihat aja bahwa kita ditertawakan dunia, mau diapain coba? Anak milenial setiap kali ngomong, aduh malu kita buat nerangin ke anak-anak muda seluruh dunia itu. Itu kelakuan orang tua Indonesia. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya ini, Bung Rocky, ya. IKN ini, Ibu Kota Negara ini, apa yang bisa kita simpulkan prosesnya? Kan secara regulasi ya sudah lah. Walaupun sebagian juga ini sudah mulai ada perlawanan ya. Guru-guru besar, profesor-profesor sudah menyiapkan gugatan perlawanan kan hak warga negara kan. Gitu. Ya, jadi itu pertama kita lakukan perlawanan judicial review itu pasti dilakukan karena saya ngomong dengan pakar-pakar HTN yang lagi memobilisasi argumen supaya itu dibatalkan. Dan kalau saya lihat bagian ini juga itu satu paket pengertiannya dengan Omnibus Law yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Kan Mahkamah Konstitusi membatalkan dengan argumen bahwa ini inkonstitusional, tetapi ada syaratnya itu. Intinya inkonstitusional. Lain kalau dibilang konstitusional bersyarat, itu artinya konstitusional tapi ada syaratnya. Kan mahkamah itu sekarang hidup dengan bersama-sama dengan pikiran rakyat. Nggak mau, saya membayangkan hakim-hakim itu udah tahu ini pemerintah udah lame duck. Jadi kalau hakim-hakim ini masih konservatif juga, dia akan digiling juga oleh sejarah, oleh mesin sejarah. Jadi saya bayangkan bahwa mereka juga akan sama argumennya bahwa IKN ini juga secara perbuatan formilnya itu gagal. Yang kedua, secara material bertentangan dengan ide dunia. Nah, Mahkamah Konstitusi yang punya otak dia juga harus baca bahwa seluruh Mahkamah Konstitusi dunia sedang melindungi negaranya masing-masing dengan isu lingkungan. Jadi saya berharap ada semacam payung hukum tentang lingkungan yang dibaca oleh Mahkamah sehingga meloloskan juga pemerintahan judicial review soal IKN. Karena ini sama dengan soal Omnibus Law itu. Dan saya kira Mas Syumi akan ada di depan untuk mempelopori judicial review IKN ini. Karena Mas Syumi akan tumbuh di dalam politik hijau, itu saya percaya. Apalagi Mas Syumi yang ada di Kalimantan. Oke, pemirsa, saya kira kita sudah bincang cukup mendalam. Kita akan lihat saja perkembangan ke depan ini, dan saya dengan Bung Rocky kelihatannya punya kesepahaman dengan kondisi yang sebagaimana sebelumnya. Kelihatannya IKN ini akan mengalami proyek-proyek yang sama sebelumnya. Kita akan menjadi saksi sejarah siapa yang berpihak pada lingkungan, siapa yang tidak berpihak pada lingkungan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.